Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian tafsir Al-Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat An-Nazi'at, yaitu insya Allah akan saya ulas kembali dari firman Allah, qulubu yauma idzi wajifah, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti pembacaan surat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qulubun utawi piro-piro ati, yaitu artinya orang-orang yang dibangunkan dari kuburan mereka. Yauma idzin ing dalem dinane iki ar-radifah, yaitu hari ketika terjadi peniupan sangkakala yang kedua, terjadi yaumul ba'tsi, terjadi orang-orang ahli kubur semua dihidupkan kembali. Wajifatun kang podo wedi. Jadi hati-hatinya orang yang dah dihidupkan kembali pada hari itu ketakutan semua, wajifah. Absaruha iku utawi pira-pira peningale ashabul qulub, pira-pira peningale wong-wong sing duwe ati mau. Absaruha iku utawi pira-pira peningale ashabul qulub atau arbabul qulub wal absar. Khasyi'atun iku podo asar, podo ino. Jadi mereka yang dihidupkan kembali pada hari yaumul ba'ats, yaitu terjadinya ar-radifah, tiupan yang kedua, hati mereka pada takut. Penglihatannya menjadi hina, asar. Mereka menjadi ketakutan di hari itu. Yaquluna hale podo ngucap sapa arbabul qulub wal absar. Ini menceritakan ketika mereka masih hidup di dunia. Mereka komentarnya apa? Tentang hari kiamat, tentang akan terjadinya yaumul ba'ats. Mereka itu ingkar, enggak percaya gitu loh.
ketika masih hidup di dunia. Kata mereka apa? A inna lamarduduna fil hafirah. Ing pengucap a inna lamarduduna fil hafirah. Ana ta sak temene kita. A inna ana ta sak temene kita. Kita orang-orang yang ingkar akan terjadinya hari Yaumul Ba'ats, yaitu Ar-Radifah. Lamarduduna iku yekti dibalekake kabeh. Fil hafirati ing dalem urip seperti semula. Lamarduduna iku yekti dibalekno kabeh tawa pira-pira wong sing dihidupkan kembali fil hafirati ing dalem urip maneh. Urip seperti semula ketika masih di dunia. Mereka itu komentarnya sebelum terjadi kiamat, sebelum terjadi ar-radifah, ketika mereka masih hidup di dunia, ingkar, nggak percaya akan terjadinya ar-radifah. Sehingga mereka komentarnya seperti itu. A inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita ini akan dikembalikan hidup lagi seperti sekarang ini? Nggak mungkin mustahil gitu loh. Kata mereka. Mengingkari apa? Mengingkari terjadinya ar-radifah. Aidza kunna ana ta ing dalem nalikane wis dadi sapa kita. Aidza kunna ana ta ing dalem nalikane wis dadi, wis ana ta wis dadi sapa kita. Dadi iku idzaman iku pira-pira balung. Idzaman iku dadi pira-pira balung nakhiratan kang rusak, kang hancur. Kang sudah ajur. Apa mungkin kita ini kalau nanti mati terus sudah menjadi tulang dan tulangnya menjadi hancur? Apakah itu mungkin bisa hidup kembali? Enggak mungkin Mereka ngingkari gitu. Hal yang mustahil itu. Udah jadi tulang belulang, udah hancur loh. Kok bisa dihidupkan kembali? Mustahil, nggak mungkin. Ingkar mereka. Ngingkari akan terjadinya ar-radifah. Lalu pada ngucap sapa arbabul qulub wal absar, yaitu ucapannya orang-orang yang nggak iman. Orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya ar-radifah. Tiupan yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Ngucap tilka idang karotun khosirah. Ing pengucap tilka idang karotun khosirah. Tilka utawi eka kembali hidup lagi. Raj'atuna ilal hayat. Kalau memang itu benar terjadi, kita sudah jadi tulang, sudah hancur, sudah jadi tanah. Kok kalau itu bisa terjadi? Idan, dalam nalikane iku urip meneh utawa jadi hidup kembali. Karoton iku kembali. Iku bali khosiratun kang rugi. Tilka ing pengucap tilka ila akhirihi. Saya ulang. Tilka utawi eka urip maneh. Setelah menjadi tulang, setelah hancur tulangnya, sudah jadi tanah lagi. Kok hidup kembali gitu loh. Idan ing dalem iki nalikane urip meneh. Benar-benar terjadi. Karoton iku kembali, iku bali khosiratun kang rugi kang tuna.
Jadi mereka di sisi lain juga komentari kemungkinan-kemungkinan. Semula mereka ingkar, nggak mungkin lah orang sudah jadi tulang loh, sudah jadi hancur, kok hidup kembali, itu nggak mungkin, mustahil gitu loh, orang ingkar. Tapi di sisi lain juga mikir mereka ngomongnya, kalau memang itu terjadi, suatu ketika kita dihidupkan kembali, wah ini kehidupan yang benar-benar rugi. Tilka idzan karatun khasirah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fa innama hiya zajratu wahidah wa idahum bisahirah. Qala Allah Ta'ala fa innama hiya mongko orang ing pestine utawi kembali hidup lagi, yaitu karatun tadi, wa innama hiya atau radifah, wa innama hiya mongko ora angin pestine utawi ar-radifah. Ar-radifah itu apa? Yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Sehingga di saat itu semua ahli kubur mulai zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah dihidupkan kembali. Karatun tuh. Wa innama hiya mongko orang ing pestine utawi ar-radifah, tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian semua orang ahli kubur dari zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah dihidupkan kembali. Zajratun iku tiupan sebulan, wahidatun kang sepisan. Jadi itu suatu zajrah wahidah. Begitu ditiup sekali tiupan, faidahum mongko ing dalem nalikane iki zajratun wahidah, yaitu tiupan sekali tiupan yang kedua, tapi sekali tiupan tok. Hum utawi kabeh makhluk bisa hirah iku tetep ing dalem dhuwur bumi urip maneh. Semula berada di dalam tanah, semula mereka hancur lebur, tulangnya sudah jadi tanah juga, namanya nakhirah. Begitu ditiup, sekali tiup spontan, faidahum bisahirah. Spontan mereka hidup kembali berada di atas permukaan bumi lagi. Hanya sekali tiupan tok. Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka. Apa to wis teka ka ing sira ya Muhammad. Ini kisah kembali menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa. Hal ataka apa ta wis teka ka ing sira ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didhawuhi Gusti Allah, hal ataka haditsu Musa. Hal ataka apa ta wis teka ka ing sira ya Muhammad haditsu Musa, apa ceritane Nabi Musa. Apakah sudah sampai pada kamu berita, informasi, cerita atau kisah tentang Nabi Musa? Idnada ing dalem tatkalane nimbali, ing dalem tatkalane nimbali utawa manggil hu ing Nabi Musa, Rabbuhu sapa pangerane Nabi Musa. Rabbuhu sapa pangerane Nabi Musa bil wadil muqaddasi tuwa, bil wadi al muqaddasi ing dalem wadi.
Wadi itu lembah. Lembah yang ada di Al-Muqaddas. Bil wadi ing dalem lembah atau lokasi Al-Muqaddasi kang den sucikake. Al-Muqaddasi kang disucikake. Tuwa rupane tua. Jadi namanya lokasi tadi lokasi tua. Wasumia tua. Jadi apakah sudah datang pada kamu ya Muhammad kisahnya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa ditimbali oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menghadap di satu tempat, yaitu Nabi Musa berada di lembah yang suci, yang dibersihkan, yaitu lembah tua. Ditimbali Gusti Allah. Nabi Musa pernah suatu ketika ini pulang dari negeri Yaman. Ketika pulang dari mertuanya, Nabi Musa itu punya mertua namanya Nabiullah Syu'aib. Nabiullah Syu'aib pulang menuju ke Mesir. Sampai di Wadil Muqaddas tua ditimbali oleh Allah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab lunga sira Musa. Di Nabi Musa ditimbali. Musa ya pergi. Idhab lunga sira ila fir'auna maring Fir'aun. Innahu satemene Fir'aun tagha iku ngliwati bates, lacut. Tagha iku lacut sapa Fir'aun, yaitu melampaui batas, kekufurannya melampaui batas. Nabi Musa ditimbali oleh Allah, ayo Musa kamu ke sana menuju ke Fir'aun. Fir'aun itu sudah terlalu melampaui batas kekufurannya. Fakul mongko ngucap sira ya Musa. Fakul mongko ngucap sira ya Musa. Halaka ila antazakka. Ing pengucap halaka ila antazakka. Halaka apa to iku tetep kedue sira Fir'aun utawi dalan. Halaka apa to iku tetep kedue sira, mubtada'nya dibuang, utawi jalan. Artinya jalan untuk kembali yang benar, yang lurus, tidak kufur gitu loh. Apakah kamu punya jalan untuk menuju kebenaran? Ila antazaka tumeka maring yen to bersihake sapa sira Fir'aun, yaitu membersihkan diri dari kekufuran. Apakah kamu punya jalan untuk keluar menuju supaya kamu membersihkan diri dari kekufuran itu? Wa ahdiyaka lan nuduhake sapa ingsun Nabi Musa ka ing sira. Wa ahdiyaka adulluka lan nuduhna sapa ingsun Nabi Musa ka ing sira Fir'aun ila rabbika maring pangeranmu. Kita dono pangeranmu iku lho Gusti Allah, ditunjukkan dengan bukti-bukti atau ayat-ayat. Fatahsya mongko wedi sapa sira Fir'aun. Jadi apakah kamu Fir'aun ada jalan untuk menuju apa nggih? Membersihkan diri dari kekufuran itu. Maka saya tunjukkan pada Tuhan kamu supaya kamu itu menjadi takut. Fatahsya mongko wedi sapa sira Fir'aun di Gusti Allah wis rabbaka gitu. Fa'arahu mongko merohake sapa Nabi Musa. Fa'arahu mongko merohna
sapa Nabi Musa hu ing Fir'aun al ayata ing ayat ing tanda bukti dalil gitu loh, dalil data otentik tentang adanya Allah, tentang adanya Tuhan Allah. Al kubra kang gedhe, al ayata ing dalil utawa data ayat tanda-tanda bukti atas kebenaran adanya Allah. Al kubra kang gedhe, yaitu Nabi Musa mengeluarkan tangannya ketika dimasukkan ke sakunya. Begitu dikeluarkan ini bersinar. Nah, Fir'aun ketika melihat telapak tangannya Nabi Musa ketika dibuka gini, enggak kuat Fir'aun. Silo, ini suatu bukti, satu ayat yang menunjukkan adanya Allah. Wong tangan biasa loh, kok bisa membuat orang silo? Kalau enggak dibuat oleh Allah enggak akan bisa terjadi. Nah, ini namanya ayat. Ayat atau data bukti nyata adanya Allah. Juga ditunjukkan itu tongkat. Nabi Musa itu mendapatkan kenang-kenangan dari Nabiullah Syu'aib dikasih tongkat. Tongkatnya ini ditaruh gitu, dilempar, langsung jadi ular raksasa. Tongkat biasa itu loh, tongkat biasa, kayu, tongkat kayu. Tapi begitu diletakkan, dilempar di depan Fir'aun, langsung itu tongkatnya berubah menjadi ular raksasa. Ini suatu ayat yang kubro, al-ayat al-kubro. Nabi Musa menunjukkan bukti-bukti adanya Allah di hadapan Fir'aun. Tapi bagaimana? Apa responnya Fir'aun? Apakah terus iman? Apakah mau percaya sama ayat atau data-data yang sudah dalil yang nyata tadi? Ternyata Fir'aun tidak dapat hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat berikutnya fakadzdzaba, mongko nuli nggorohake sapa Fir'aun. Nabi Musa digoroh. Nah, Musa ini tukang sihir ternyata. Tukang sihir gitu loh. Digorohkan itu Nabi Musa. Itu bukan ayat al-kubra itu. Nyihir dia. Wa asa lan maksiat sapa Fir'aun. Wa asa lan maksiat sapa Fir'aun. Jadi Nabi Musa akhirnya dibohongkan, enggak mau iman. Fir'aun enggak mau iman pada Nabi Musa meskipun sudah ditunjukkan dalil-dalil yang nyata, ayat-ayat yang nyata di hadapan mata kepala Fir'aun sendiri. Fir'aun membohongkan Nabi Musa, fakadzdzaba, mongko nuli nggorohake sapa Fir'aun ing Nabi Musa. Wa asa lan maksiati sapa Fir'aun, maksiati Gusti Allah. Musa ini dianggap tukang sihir, terus maksiat karo Gusti Allah, enggak mau percaya, enggak mau iman Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Summa adbara, mongko kari-kari mengo. Adbara itu mengo atau kembali ke belakang, membelakangi Nabi Musa. Mengo dari iman maksudnya. Enggak mau iman kepada Nabi Musa, enggak iman Allah. Dia mengo, tumaat baro mongko kari-kari mengo. Sapa? Fir'aun mengo saking iman, berpaling. Nah, Fir'aun berpaling. Apa sih itu Musa itu tukang sihir berpaling, mengo, enggak mau iman. Yas'a kale tumandang sapa Fir'aun. Sumaat baro mongko kari-kari mengo sapa Fir'aun.
Mengo saking iman, yas'a kale tumandang. Tumandang itu apa? Nglakoni. Yas'a kale tumandang sapa Fir'aun. Nglakoni kerusakan di atas bumi ini. Dia semakin menjadi kufurnya. Fahasyara mongko nuli ngumpulake sapa Fir'aun. Begitu melihat al-ayat al-kubra, dia mengo Fir'aun. Nabi Musa dicuekin gitu, cuekin. Terus semakin menjadi kufurnya. Tukang-tukang sihirnya dikumpulkan. Fahasyara mongko nuli ngumpulake sapa Fir'aun. Fir'aun kemudian mengumpulkan tukang-tukang sihir yang handal. Dikisahkan dalam tafsir Sawi, tukang sihirnya Fir'aun itu ada 72 tukang sihir yang handal, yang top gitu loh. Yang 2 ini dari kaum Kipti, yang 70 dari Bani Israel. Jadi ada tukang sihir yang dari kalangan Bani Israel, ada tukang sihir kalangan kaum Kipti. Dari kalangan kaum Kipti ada 2. Yang dari Bani Israel ada 70. Semuanya ini dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menandingi Nabi Musa. Bahasara mongko nuli ngumpulake sapa Fir'aun, ngumpulna tukang-tukang sihir dan tentara-tentaranya, dikumpulkan semua. Fanada mongko nuli ngundang utawa komentar sapa Fir'aun. Faqala mongko nuli ngucap sapa Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ing pengucap ana rabbukumul a'la. Setelah ini tukang sihir sudah berkumpul, tentara-tentaranya sudah disiapin semua. Kemudian dia naik panggung, pidato, manggil. Apa kata mereka? Kata Fir'aun. Fir'aun bilang apa? Di depan para tukang sihir, di depan masyarakatnya, tentara-tentaranya, Fir'aun ngomong dengan lantang, ana rabbukumul a'la. Faqala mongko nuli ngucap sapa Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ing pengucap ana rabbukumul a'la. Ana utawi ingsun Fir'aun. Rabbukum iku pangeran sira kabeh. Saya ini Tuhan kalian semua. Al-a'la kang luhur. Kang agung, al-a'la, kang luhur. Jadi kalian ini harus nyembah saya gitu loh. Ana rabbukumul a'la. Ini namanya apa? Semakin jadi. Itu apa? Melanjutnya Fir'aun. Ana utawi ingsun Fir'aun, rabbukum iku pangeranira kabeh, al-a'la kang luhur. Begitu Fir'aun naik panggung dengan mengutarakan kesombongannya seperti itu, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadahu mongko nuli ngrusak hu ing Fir'aun, ahlakahu, Allahu sapa Gusti Allah. Allahu sapa Gusti Allah, nakalal akhirati krana akibate kalimat kang akhir. Kalimat sing akhir tadi loh, dia naik panggung di depan para tukang sihir, di depan para tentaranya, di depan masyarakatnya, ngomong dengan lantang, ana rabbukumul a'la. Ini kalimat yang akhir yang diucapkan oleh Fir'aun. Nah, dengan akibatnya ucapan itu, dengan ucapan tersebut, Allah langsung merusak Fir'aun. Karena ucapan yang akhir tadi. Nakalal akhirati krana arae akibate kalimat kang akhir.
yaitu ucapan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Wal ula lan krana arae kalimat kang ula kang dhisik-dhisik. Dulu sebelum ucapan ana rabbukumul a'la, Fir'aun tuh pernah memproklamasikan diri sebagai Tuhan. Kata Fir'aun apa? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Itu pernah diucapkan oleh Fir'aun. Saya enggak tahu ada Tuhan bagi kamu selain saya. Tuhan kalian ya saya ini. Itu pernah diucapkan. Itu kalimat yang ula. Antara kalimat yang ula dan yang kedua itu tadi ada jeda waktu antara 40 tahun. Arba'una sana. Nah, karena ucapan yang terakhir tadi, Allah akhirnya merusak Fir'aun, dihancurkan, ditenggelamkan di Bahar Kulsum. Kama taqaddama fi surat Al-Baqarah nggih. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalem ika kang dinutur, yaitu kisahnya Fir'aun, ucapan-ucapan ingkar tentang Nabi Musa digorohkan, Allah tidak diimani, terus dirusak oleh Allah itu Fir'aun. La ibratan yakti apa? Yakti apa pelajaran? Pelajaran atau apa ke ibrah? Liman kedue wong yaksa kang wedi sapa man wedi Gusti Allah. Inna fi dzalika satemene iku tetep ing dalem eka-eka kang tinutur, yaitu kisahnya Fir'aun mulai awal sampai Fir'aun dihancurkan, semuanya itu jadi pelajaran, la ibrotan. Iku yakti dadi ibrah pelajaran liman kedue wong yakhsha kang wedi sapa man wedi Gusti Allah. Semoga kita dapat mendapat pelajaran dari kisahnya Fir'aun ini, sehingga kita semakin dilindungi oleh Allah, iman kita semakin diperkuat oleh Allah, sehingga kita besok bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Naftatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.